ta'ala anzal kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadratal muhtaramin jamaah Majelis Taklim Al-Ikhlas RW 011, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM kita, Bapak Ustaz Ma'ruf. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita hormati pimpinan wilayah kita, Bapak RT Ketengan, diwakili oleh alhamdulillah Pak Bowo selaku bendahara kita. Mudah-mudahan kita doakan juga para pengurus RT kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kita taklimi, kita muliakan para guru kita, Al-Mukarram Bapak Yai Wasimin, Bapak Ustaz Riyadi. Bapak Yai Wasimin sudah ini ya, udah luar kota, lupa beli. Alhamdulillah luar biasa beliau. Bapak Ustaz Zainuddin dan para bapak-bapak sekalian, jamaah ngaji, teman ngaji, adik-adik tim hadroh dan seluruh jamaah mushola Al-Ikhlas yang mendengarkan kajian setiap malam Senin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin bapak-bapak jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita seperti biasa ngaji kitab Riyadhus Shalihin, alhamdulillah ada anak hadroh ya, kita salawatan dulu baik-baik. Mari kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan hajat dan munajat daripada kita dengan wasilah barokah Suratul Fatihah, fadilah daripada Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang sholih dan sholihah. Dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, meridhoi segala hajat dan munajat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan Syekh Abi Zakaria yang bicara Nawawi. Allah Ta'ala yakillahu wa yarhamhum wa yu'limu darajatuhum wa min barakatihim wa ulumihim wa nafa'atihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita alhamdulillah istiqomah, kita ingat pesan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
idza dakhala ar-rajul fil jannah walam yaro ashabihi. Saya ulang-ulang ya. Walam yaro ashabihi fil jannah ma'ahum yusallu ma'ahum wa man yasumu ma'ahum wa man ya'maluna sholihah ma'ahum fas'alullah azza wa jalla aina ashabi Allah hum yusallu ma'ana wa yasumu ma'ana wa ya'maluna sholihah ma'ana. Wa qala Allah ta'ala idhabu wa akhriju minan nar man fi qalbihi misqala habatin minal iman. Nah, artinya ketika kelak ada seorang rajul, seorang hamba Allah yang sudah dengan anugerah Allah ditakdirkan masuk surga. Di dalam riwayatnya Nabi menceritakan, ini hadisnya hadis qudsi, Pak. Hadis qudsi berarti ini ada Allah, ada dialog Allah. Ya, ketika dakhalal jannah, ketika ada seorang rajul masuk surga, kemudian dia tidak melihat temannya, tidak melihat ashabinya yang saat di dunia dulu sholat bersama-sama, yang saat di dunia dulu saum puasa sama-sama, yang saat di dunia dulu beramal soleh sama-sama. Walam yaro, dia nggak melihat teman-temannya itu yang dia sedang di surga tapi nggak melihat teman-temannya itu. Fas'alullah, maka dia diberi satu hak untuk bertanya kepada Allah. Kata Rasul itu, tanya sama-sama Allah. Lalu bertanya, ya Allah, aina ashabi fid dunya hum yusallu ma'ana wa yasumu ma'ana wa ya'maluna sholihah ma'ana. Ya Allah, mana ashabi, temanku, sahabatku, saudaraku yang dulunya di dunia sholat bersama-sama, yang dulunya saum bersama-sama, yang dulunya ngaji bersama-sama, yang dulunya beramal saleh bersama-sama, yang dulunya ngecor sama-sama, misalkan bersihin musola sama-sama, bangun masjid, bangun jalan sama-sama, termasuk pengurus RT Pak Iwo, dulu jadi pengurus RT sama-sama, ya kan? Itu kan yang beramal saleh pasti itu. Hadisnya ini qudsi, namanya hadis qudsi. Faqala Allah, setelah tadi bertanya kepada Allah, maka Allah menjawab, idhabu wa akhriju, pergilah dan carilah sahabatmu, keluarkan dia dari neraka. Maka nafi qalbihi, kalau di hatinya masih ada misqala habatin minal iman, masih ada iman, masih ada iman. Makanya Imam Hasan Abbas, asdiqoil mu'minin as-sholihan, perbanyaklah asdiqoil mu'min as-sholih, perbanyak orang-orang yang orang mukmin yang soleh. Li'annahu, karenanya, ya'ti syafaatan yaumal qiyamah, karena akan menjadi syafaat, menjadi salah satu penolong bagi kita. Nah, belum tentu yang yang menyampaikan bisa menjadi penolong, belum tentu, Pak. Kan nggak ada hadisnya orang yang ceramah, orang yang ini masuk surga, belum tentu. Siapa tahu salah satu dari kita ada yang menjadi penolong salah satu dari kita. Jadi belum tentu. Nah, mudah-mudahan jamaah kita, perkumpulan kita ini, dan ingat-ingat Pak, ingat yaumil qiyamah nanti, yaumil mahsyar nanti, bahwa kita pernah ngaji bareng, pernah ngecor bareng mungkin, atau pernah kerja bakti bareng, dan itu mungkin menjadi wasilah timbangan bagi kita di akhirat. Maka jangan sampai lupa kita tolong teman-teman kita, sahabat kita, Pak. Nah, jadi
yang maluna sholihah itu nggak harus seharian ngaji di masjid musola sampai pagi lagi. Nah, nggak begitu. Nggak begitu ya. Fikul makanin makol, fikul makolin makan. Setiap di tempat ada sesuai dengan adaptasinya, daerahnya, dan setiap kita beradaptasi harus sesuai dengan tempatnya. Jangan tempatnya atau lingkungannya kita Islamnya sudah begini, tapi ini nggak bisa ini, harus rajin ini sholatnya nggak boleh, jangan. Wah ini imamnya bacaannya tajwidnya salah, ini salah semua, ini nggak sah sholatnya, itu nggak benar juga gitu. Terus yang benar gimana Mas? Kalau yang benar ya harus istiqomah. Kalau memang mau menyalahkan bacaan imam salah, kemudian panjang pendeknya salah, ya kamu terus yang jadi imam. Nah gitu. Makanya saya nggak berani nyalahin Pak. Terus saya sudah jadi imam terus enggak? Ya jangan ya. Jadi kalau bisa ya bertingkat, berkembang bacaan berkembang. Nah, kalau dalam satu jamaah adanya itu doang imamnya, ya mau ngapain? Ya harus maju, harus ada jadi imam. Yang paling utamanya adalah berjamaahnya. Ya. Tapi kalau misalkan berjamaah di situ ada yang bagus bacaannya, lebih baik yang bacaannya maaf belum bagus minggir dulu, yang bagus maju. Nah itu salah satu seperti itu, beradaptasi. Fikul makanin makol, fikul makolin makan. Yai wasimin kalau sholat subuh kita harus bacaan panjang, kan tergantung tempatnya. Ya saya habis ronda masuk, kalau bacaan panjang besok nggak sholat lagi di sini, kan gitu. Jadi nggak boleh seperti itu. Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Gimana Islam menjadi tinggi kalau sesama Islam kita tidak bisa bareng-bareng. Di itu, jadi semoga kita bisa bareng-bareng terus. Fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca sholawat. Ini baca maulid tadi Pak Ayat. Baca sholawat aja ya, sholawat aja. Rizki ya, 2 sholawat atau 3 sholawat ya. Bebas. Bebas. Ya Pak Maruf ya. Masa maulid kan kelamaan. Ya silakan. Dipakai ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
bisa. Satu lagi. Yang baru. Nah, yang variasi baru. Kemarin variasi apa tuh? Ayo. Waktu sahar bihati
Alhamdulillah. Jawabnya lagi sepi berarti ya. Jawabnya lagi sepi. Ntar kalau ada yang kawinan ada kali. Ada ya, dari aja. Baik, mari kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Sudah sampai di bab tentang badiru bil a'malis shalih, bersegera dalam kebaikan, bab 10. Hadis kemarin sudah kita bahas hadis 187, 88, 89, 3 hadis, 4 hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifi rahimahullahu taala lil Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitab Riyadhus Shalihin bab badiru ilal khair wa khassi man tawajjah alal aqdam bil jiddi wa ghairu taraddud. Kita sudah kemarin membahas tentang bab sedekah yang paling besar pahalanya di hadis yang keempat ya, di kitabnya Pak Sudar, hadis keempat di kitab kekopian, hadis yang ke-90 kalau nggak salah ya, 90 antara 90 91. Kita bahas sedikit. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'dhamu ajran, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta saddaqa wa anta sahihun, yaitu sedekah tatkala kamu dalam keadaan sehat. Nah, dalam keadaan sehat kita sedekah. Sedekah bentuknya banyak. Sedekah bil mal, sedekah dengan harta. Sedekah bil jari, sedekah dengan kemampuan. Kemampuan kita bisanya, kemarin saya contohin Pak RT Riko bisanya ngotak-ngatik mesin sweater, itu termasuk sedekah. Sedekah hanya dengan senyum juga sedekah. Makanya ada hadis tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kepada tetangga, senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Senyum, asalnya senyum-senyum sendiri aja, ada orang lihat nih. Ada orang senyum-senyum biar banyak sedekah Mas. Ah, itu. Senyum-senyum sendiri. Itu perlu diperiksain kalau itu. Bukan sedekah itu, perlu diperiksain. Kemudian sedekah juga dalam bentuk membersihkan harta kita. Makanya ketika zakat fitrah, dalam tuntunan hadisnya namanya zakat fitrah, tapi dalam Al-Qur'annya tidak ada kata-kata zakat fitrah. Tapi apa namanya? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal gharimin wa bil sabil was sabil wa bil sabil wa fil riqab sampai 8 asnaf. Innamas shadaqah, bersedekahlah kamu. Untuk siapa? Untuk tadi fuqara, masakin, gharib. Gharib itu orang yang terlilit utang. Kemudian sabil, wabnis sabil, 8 asnaf. Itu juga sedekah. Kemudian dijelaskan dalam hadis sedekah yang khusus 8 asnaf fi waqti shaumi, ketika masa-masa saum qabla sholatil Id, sebelum sholat Id. Makanya ketika zakat fitrah setelah sholat Id disebutnya bukan zakat fitrah tapi sedekah. Wah, mau dibagikan tapi orangnya pulang kampung. Titipin bisa nggak? Hukumnya bisa nggak? Nggak bisa, harus ada akad. Contohnya misalkan saya ambil, misalkan ambil kan ada banyak uang ambil ada. Nah, harus ada akad. Misalkan di kampung sekarang kan gampang via WA. Mas,
dapat bagian amil. Oh ya udah, saya terima. Harus diterima Pak, nggak boleh enggak. Baru kalau mau disedekahkan lagi atau mau diberikan yang lain, baru ngomong. Selanjutnya saya berikan ke yang lain atau saya sedekahkan ke yang lain. Nah, begitu caranya Pak. Jadi harus dimakannya sudah di dalam Al-Quran, nggak boleh menolak Bapak Aslam itu. Begitu juga sama dengan fakir miskin. Ketika orangnya nggak ada, tapi dia mukim di sini, tapi dia tinggal di sini, harus diberikan Pak, harus diberikan. Ya. Kalau misalkan akadnya ternyata nggak ketemu, WA-nya nggak aktif, orangnya nggak aktif, ya. Tetangganya tanya, ini nanti ada pesan nggak dari saudara kita tadi? Nggak ada. Ya udah, saya akad sama sampean. Tetangganya buat tangga sampean ini zakat fitrahnya. Bawahnya sebelum salat Id. Kalau sesudah salat Id kita yang bagikan, maka ambilnya yang berdosa. Termasuk kalau hilang, ambilnya yang ganti. Makanya Pak Maruf kalau musim lebaran haji ketar-ketir, kalau sapinya hilang, kambingnya hilang, Pak Maruf yang ganti. Tenang Pak Maruf. Termasuk panitia yang lain ya, termasuk kena itu. Nah itu. Kita lanjut. Mana tadi? Oh ini dia. Syahihun, kemudian sahihun, kemudian syahihun. Syahihun itu artinya adalah lagi senang-senangnya dengan harta, lagi ngumpulin harta. Lagi senang nih, wah saya mau kumpulin buat beli sesuatu, misalkan 1 juta, ternyata datang orang, ya minimal kita sedekahkan, nggak usah banyak-banyak. Ya. 50% sedekah orang kaya dengan 50% sedekah orang yang biasa-biasa aja, itu lebih afdal yang biasa-biasa aja Pak. Coba kita punya uang 100.000, kita sedekahkan misalkan 50% dalam sebulan 50.000, dengan orang yang punya uang 100 juta. Berani nggak nyedekahin sebulan 50 juta? Nggak berani ya? Nggak berani. Makanya nilainya, pahalanya berbeda antara orang yang punya penghasilan 100.000, kemudian dia sebulan disedekahkan 50.000, kita hitung misalkan pahalanya 1, ya, karena 50%. Dengan orang yang punya 100 juta, tapi hanya sedekah 50.000, hanya 0,0005%. Nah, kalau hitung-hitungan seperti itu. Tapi nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali. Yang gampang-gampang aja. Syahih itu gampang sekali. Lanjut, tahsyal faqr, orang yang takut jadi fakir. Ntar saya sedekah ini, takut saya jadi fakir. Nah, supaya kita dapat pahala yang a'dham, yang besar tentang sedekah, yang tadi saya takut jadi fakir, ya udah saya paksain sedekah 2.000 bisa 2.000. Ya nggak apa-apa, yang penting sedekah Pak. Nah itu sedikit ikhlas, banyak ikhlas lebih baik ya Pak. Tapi jarang itu saya juga belum bisa begitu. Kalau di sini Pak Maruf bisa udah ya. Itu demplon gitu bisa Pak Maruf, cuma ini udah lama diajak. Nggak gimana ya, nungguin ya Pak Masud. Wa ta'ammalal ghina, dan saat kita ingin jadi orang kaya, saat kita ingin jadi orang kaya, kita sedekahkan, nanti akan diberikan limpahan lagi. Wala tumhil, jangan ditunda-tunda. Hatta idza balagatil khulqum, jangan sampai ketika kita tunda-tunda sedekah nggak harus harta, bisa tadi, bisa badan, bisa kemampuan, bisa macam-macam. Wala tumhil, jangan tunda. Hatta idza balagatil khulqum, jangan sampai nyawa di tenggorokan baru kita ngomong sedekah, udah nggak bisa ngomong kita. Makanya kalau pernah menyaksikan orang yang sakaratul maut,
itu tahu bahwa orang kalau udah balaghatul hulqum, nyawanya tenggorokan, cuma bisa gitu doang kan. Saya pernah di sini nyaksiin Pak almarhum Pak Itang R12 mbah saya. Jadi pas mau wafat, mau meninggal itu nggak bisa ngomong, cuma nggak bisa ngomong, sedekahin enggak. Dia hanya bisa mikir doang. Apa mikirnya? Mikirnya adalah kulta li fulan kada wali fulan kada. Jadi ketika menjelang sakaratul maut kita nggak berdaya itu, tapi pikiran masih bisa. Yang orang sedekah, dia sudah manfaat buat ini, buat lingkungan. Orang ini udah sedekah buat itu. Orang itu udah manfaat buat lingkungan itu. Saya apa ya? Nah, bisa gitu doang bisanya. Makanya tadi ketika lagi sehat sedekah, ya walaupun sedikit tapi harus sedekah. Ketika lagi takut hartanya jadi fakir habis, ketika lagi ngumpulin harta, ketika lagi pengen kaya, sedekah. Nanti kalau sudah nyawa di tenggorokan nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Makanya bahkan sampai meninggal pun di dalam Quran, laula akhbartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akun minas sholihin. Kalaulah saya diberikan waktu sedikit saja, ila ajalin qarib, sebelum ajal saya tadi mendekat, fa asaddaqa, saya ingin bersedekah. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa, lupa kita. Makanya supaya bisa menutup kita lagi sakaratul maut nggak bisa sedekah, ya lagi sehat sedekah, apapun sedekah bentuknya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih oleh Bukhari Muslim. Hadis selanjutnya masih lama, belum azan ya. An Anas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah akhadha saifan yauma Uhud faqala. Jadi ketika Rasulullah sedang istirahat pada Uhud, perang Uhud, akhadha saifan, dicabut pedangnya dari sarung di depan sahabat. Faqala, Rasulullah bersabda, karena mungkin Rasulullah sudah lelah-lelahnya, lagi istirahat, dicabut. Man ya'khudhu minni hadza, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Fabasatu aydiyahum kullu insan minhum yakun. Beberapa orang sahabat mengangkat tangannya dan berkata, ana. Nah, kata sahabat, maksudnya adalah saya ya Rasul, saya yang pengen ngambil. Nah, apa jawab Rasul? Faqala faman ya'khudhuha bihaqqihi. Kalau kamu mau ngambil, apakah kamu bisa bihaqqi? Apakah kamu bisa melaksanakan hak untuk pedang ini dengan pedang ini? Maksudnya gitu. Fa'ah jamal qaum. Diam semuanya. Fa'ah jamal qaum. Satu kaum, satu sahabat itu diam semua. Ketika ditanya Rasulullah, diam semua. Maka kamu bisa menanggung pedang ini untuk hak? Diam semua, nggak ada yang berani. Baru faqala Abu Dujana. Kemudian Abu Dujana itu seorang sahabat Nabi yang sangat pemberani, Pak. Sangat pemberani. Dia mau terbunuh saat perang Uhud, tapi karena dengan keberaniannya musuhnya lari. Jadi banyak. Abu Dujana itu perang Uhud, perang Khaibar, perang Hunain yang waktu itu kita sebutkan perang Hunain. Nah, perang Hunain itu Abu Dujana mau memenggal seorang wanita Yahudi, namanya adalah Hindun, yang kelak menjadi istri Nabi. Hindun Zainab, nyanyinya begitu salawatnya. Hindun, seorang Yahudi, mau dipenggal mau dipenggal Abu Dujana, tapi ditanya, kenapa kamu ikut perang?
saya mengikuti kaumku, mengikuti orang Yahudi. Padahal saya sebenarnya cinta sama Rasulullah ketika itu. Hindun namanya. Nggak jadi dipenggal sama dia, diserahin menjadi gharib, menjadi rampasan, menjadi tawanan perang, diserahin, kemudian dinikahkan Rasulullah. Abu Dujana. Kemudian Abu Dujana faqala radhiyallahu ana akhudhuhu bihaqqihi. Ya Rasul, saya yang mengambil pedang itu dan saya akan melaksanakan hak. Nah, fa'akhadha bihi hammal musyrikin. Kemudian dalam perang-perang lainnya, jadi pedang Rasulullah diberikan kepada Abu Dujana tadi karena seorang yang pemberani. Jadi Rasul itu memberikan sesuatu kepada orang yang pas. Nah, Rasul punya insting maksum, punya insting, wah ini cocok nih orangnya. Nah, makanya ketika ada musuh Yahudian, orang Yahudi yang dalam hatinya cuma ikut-ikutan, padahal dia cinta Rasulullah, insting pedangnya tahu, nggak jadi dipenggal, nggak jadi menggal itu. Nah, yang kelak jadi istri Rasulullah, Hindun namanya. Kemudian fafalaqa bihi hamal musyrikin. Kemudian pedang itu digunakan untuk Abu Dujana untuk perang selanjutnya memenggal leher orang-orang musyrik. Nah, makanya kalau dalam film-film Indonesia yang lokal itu pedang menyala. Ini kalau nggak sama yang kuat nggak bakal nyala ini begitu barya dia. Ya nggak tahu benar atau enggaknya. Tapi ketika zaman Rasulullah punya insting maksum, punya insting, oh ini yang pas buat megang, buat mewarisi pedang saya. Nah, bahasanya gitu. Apa hikmah dari hadis pembelajaran kita ini adalah ketika dalam hal kebaikan harus berani tadi sesuai dengan Abu Dujana, orangnya pemberani. Mau di ngomongin orang, mau di apain orang, istiqomah, saya pokoknya harus berani jalan di amal soleh yang ini, di kebaikan yang ini. Udah, itu aja terus. Saya pokoknya masuk di bagian musola terus, bersihin musola terus. Nah, Pak Yanto, itu aja terus. Pak Yanto, itu terus saja. Walaupun hanya sebagai pembeli gorengan, pembeli makanan, udah itu aja terus istiqomah itu. Nah, yang lainnya apa? Misalnya begitu. Harus berani sih. Kemudian hadis selanjutnya terakhir Pak, karena udah terdengar azan. Anis Zubair bin Adiyin, dari sahabat Zubair bin Adiyin radhiyallahu an berkata, Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyaqauna ilaihi manalqa minal hajjaj. Nah, ini sejarah. Kami datang mengeluh kepada Anas tentang penderitaan yang kami hadapi dari kekejaman Al-Hajjaj. Jadi sepeninggal Rasulullah, beberapa tahun sepeninggal Rasulullah wafat, ada sahabat tersisa Anas bin Malik. Anas saat Rasul kan kecil ya. Saat Rasul wafat, dia kan lama-lama jadi besar dewasa. Nah, ketika dewasa menjadi salah satu pemimpin Islam saat itu. Ataina Anas, saya datang sahabat Zubair ini. Jadi ini bukan hadis, Pak, tapi ini adalah perkataan sahabat Anas. Ittabi'u sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnahku kata Rasul, dan ikutilah sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, masih zaman khulafa'ur rasyidin. Ya sahabat Anas, saya mengeluh tentang penderitaan yang kami hadapi dari kekejaman Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu adalah masa kekhalifahan Muawiyah, Pak. Jadi Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalifah Muawiyah. Nah, itu banyak perang. Baru nanti Khalifah Abbasiyah. Ya, Khalifah Abbasiyah, baru nanti Khalifah
Utsmani. Utsmani bukan Utsman tapi Turki. Nah, baru setelah Turki Utsmani selesailah masa pemerintahan khalifah dalam Islam. Siapa yang menyelesaikan? Kemal Atatürk. Nah, Kemal Atatürk itu pemimpin Turki yang merubah dari kerajaan atau kekhalifahan menjadi republik, menjadi apa namanya? Ya, republik ya. Menjadi republik. Nah, dirubah oleh Kemal Atatürk. Nah, ini masa Muawiyah, masa setelah Khalifah Ali. Jadi Ali selesai khalifahan, masa Muawiyah. Hajjaj ini adalah raja yang paling kejam. Bukan beliau karena jahat ya, tapi nggak tahu nasibnya. Hafal Quran, hafal Islam, paham Islam, paham ilmu, tapi kejam. Siapa yang nggak setuju dengan dia, penggal lehernya. Al-Hajjaj namanya. Makanya Zubair bin Adin ngadu kepada Anas. Mesir. Anas itu di Arab Saudi, Hajjaj ini adalah di Mesir. Di Mesir. Di Turki. Maka jawab Anas, maqala isbiru fa innahu la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Bersabarlah wahai Zubair, sesungguhnya tidak akan datang lagi suatu masa kecuali masa di belakangnya akan lebih berat lagi penderitaannya, lebih jahat lagi. Jadi suruh sabar kalau ada pemerintahan pemimpin yang jahat oleh Anas. Suruh sabar katanya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kamu nanti bertemu Tuhanmu. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar keterangan ini dari nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi wafat sudah mewasiatkan kepada Anas, wahai Anas, kelak suatu saat setelah zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, akan datang suatu pemerintahan, suatu pemimpin yang namanya Al-Hajjaj, kejam. Walaupun dia hafal Quran, paham ilmu agama, tapi kejam. Dia dengan cara apapun supaya kekuasaannya tidak ada yang menandingi. Nah, itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Nah, ternyata betul. 4 masa Khalifah Rasyidin betul datang namanya Al-Hajjaj. Jadi kita suruh sabar ternyata Pak. Kalau ada pemimpin yang kejam, nah, suruh sabar. Jadi kalau ada presiden kita yang misalkan kejam-kejam, suruh sabar ternyata, suruh sabar. Demo-demo memusat dan sebagainya. Tapi ya tergantung. Tapi kalau Indonesia nggak mungkin lah, terlalu kejam itu nggak mungkin ya, nggak mungkin lah. Makanya Rasulullah suruh sabar, isbiru, sabar aja, sabar aja. Ya kalau itu lain Pak Maruf. Ya udah. Baik, Bapak-bapak hadirin sekalian, kita cukupkan hadis karena sudah azan. Mudah-mudahan dari pembelajaran kitab Riyadhus Shalihin, baik dari tuntunan agamanya maupun dari sirah-sirah, sejarah-sejarah yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, menambah wawasan keimanan Islam kita dan menjadi manfaat ilmu bagi kita semua. Mari kita beristighfar 3 kali dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.